Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dimanapun saudara berada. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan yang ke alam yang penuh dengan teknologi yang kita rasakan sampai saat sekarang ini. Baiklah, mahasiswa Bapak Ekonomi Syariah semester 3. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan secara daring. Untuk itu saya berharap semuanya bisa fokus untuk mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Baik, hari ini saya akan melanjutkan mengenai memformat dokumen ya. Jadi ketika kita ingin memformat dokumen pada Microsoft Word 2003 sampai 2010, nah kita bisa mengikuti aturan sebagai berikut. Nah, pertama kita bisa mengatur line spacing ya, atau jarak default antara satu kalimat dengan kalimat lainnya ya. Jarak default ini adalah 1,15 spasi ya, 1,15 spasi baris dan 10 poin setelah setiap paragraf. Nah, jarak default pada dokumen Microsoft Office 2003 adalah 1.0 antara garis dan tidak ada baris kosong antara paragraf. Kemudian, cara termudah untuk mengubah jarak baris untuk seluruh dokumen adalah menyorot seluruh paragraf atau dokumen yang ingin diubah spasi barisnya. Pada tab Home di bagian paragraf group, klik line spacing. Nah, pertama, lakukan salah satu dari langkah berikut ya. Klik nomor ruang baris yang diinginkan. Sebagai contoh, klik 1,0 untuk single ruang dengan jarak yang digunakan dalam versi Word sebelumnya. Kemudian klik 2,0 untuk double ya. Titik double ruang paragraf yang dipilih. Kemudian klik 1,15 untuk single ruang dengan jarak yang digunakan dalam Word 2010. Klik remove space before paragraph untuk menghapus baris tambahan ditambahkan setelah setiap paragraf sebagai standar. Nah, ini bisa diatur ya untuk pengaturan spasi ya yang ada di dalam paragraf. Kemudian kita akan langsung mengatur bentuk dari tampilan kertas yang ada pada Microsoft Word ya. Yang pertama yaitu orientasi halaman ya. Orientasi halaman ini dapat memilih salah satu potret ya atau landscape ya untuk semua atau bagian dari semua dokumen. Nah, potret itu posisinya berdiri ya, sedangkan landscape itu posisinya horizontal ya. Silakan nanti disesuaikan. Nah, kita bisa mengaturnya. Bagian atas kertas itu bisa potret, sedangkan bagian bawah kita bisa atur menjadi landscape atau horizontal. Kemudian ubah orientasi halaman ya. Pada tab back layout di bagian setup group ini klik orientasi ya. Silakan pilih bisa portrait, bisa landscape ya. Kemudian berbeda halaman orientasi dalam dokumen yang sama. Pertama, sorot halaman atau paragraf yang ingin diubah ke portrait atau landscape ya. Pada tab Page Layout di bagian Page Setup Group klik margin ya. Di sini kita bisa mengatur jarak atas, bawah, kiri dan kanan ya. Nah, silakan klik custom margin di bagian bawah menu drop down. Kemudian kotak dialog page setup akan muncul.
Pada tab margin, klik portrait atau landscape. Pada apply to, klik select text atau this point forward. Jika diinginkan beberapa tapi tidak semua teks pada halaman, untuk mengubah portrait atau orientasi landscape, Word menempatkan teks yang dipilih pada halaman sendiri dan teks sekitarnya pada halaman terpisah. Kemudian kita mengatur page margin, ya. Di sini kita akan mengatur margin halaman yang ditetapkan sebelumnya. Ya, yang pertama pada tab page layout di bagian page layout group, klik margin, kemudian drop down menu galeri margin akan muncul. Nah, silahkan klik jenis margin yang ingin saudara terapkan. Ya, misalkan normal itu biasanya atasnya 1, bawahnya 1, leftnya 1, dan rightnya itu 1. Tapi kalau ingin custom, silahkan klik custom margin dan sesuaikan top, bottom, left, dan rightnya. Kemudian kita untuk membuat custom margin, ya. Pada tab page layout di bagian page layout group, klik margin, kemudian di bagian bawah drop down menu galeri margin, klik custom margin. Nah, kotak dialog page layout akan muncul. Masukkan nilai baru untuk margin pada semua atau beberapa, atas, bawah, kiri, atau kanan. Silakan klik OK. Nah, kebanyakan printer memerlukan lebar minimum untuk pengaturan margin ini, karena mereka tidak dapat mencetak semua cara ke tepi halaman. Ya, jika margin yang diatur terlalu sempit, Microsoft Word menampilkan pesan satu atau lebih margin diatur di luar area cetak halaman. Kemudian ada page break, ya. Microsoft Word secara otomatis dia menyisipkan page break bila sudah mencapai akhir dari halaman. Jika teks ingin dibedakan halamannya, saudara dapat menyisipkan panduan page break. Ya. Cara menyisipkan page break yaitu silahkan diklik di mana Anda ingin memulai halaman baru. Pada tab insert di bagian page group, klik page break. Ya. Kemudian page break ini dapat disisipkan ke dalam dokumen dengan menuju ke tab page layout group. Page setup dan klik pada perintah break untuk melihat berbagai pilihan. Kemudian untuk menghapus page break, ya, page break yang diatur oleh Word secara otomatis tidak dapat dihapus. Yang dapat dihapus adalah page break yang diatur secara manual. Ya, yang pertama caranya pergi ke page break yang ingin dihapus. Kemudian pilih page break dengan mengklik di margin setelah garis putus-putus. Ya, bisa dilihat, kemudian tekan delete pada keyboard. Untuk header, footer, dan page number dapat ditambahkan dengan berbagai cara. Ya, cara termudah adalah klik 2 kali pada bagian atas atau bawah halaman dan header, footer, dan daerah akan muncul. Masukkan teks yang ingin ditampilkan di bagian atas atau bawah setiap halaman. Nah, seperti di bawah ini ketika ingin saudara menambahkan header dan footer. Kalau kita ingin menambahkan page number, jika ingin nomor halaman pada setiap halaman, kita dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut. Ya, yang pertama pada tab insert di bagian header dan footer, klik page layout. Ya, kemudian klik lokasi page number yang diinginkan. Kemudian dalam galeri scroll, ya, melalui pilihan dan kemudian klik format nomor halaman yang diinginkan. Kemudian untuk kembali ke isi dokumen, klik close header dan footer pada tab desain di bawah header dan footer tools. Ya, silahkan dilihat di gambar berikut ini kalau Anda ingin mengatur page number, ya, ini untuk halaman pada Microsoft Word. Kemudian ini cara kita untuk menambahkan header dan footer, ya. Jadi pada tab insert di bagian header dan footer group, klik header atau footer, kemudian klik header dan footer ini yang ingin ditambahkan ke dalam dokumen dan area header atau footer akan terbuka. Ketik teks di area header atau footer, ya. Kemudian untuk kembali ke isi dokumen, klik close header dan footer pada tab desain di bawah header dan footer tools. Nah, ini
Kalau kita ingin menambahkan di bagian atas kertas ya, biasanya itu ketika kita ingin membuat halaman pertama dan halaman selanjutnya itu sama isinya, misalnya berupa judul atau logo yang ingin kita tampilkan hampir di setiap halaman page ya, kita bisa menggunakan header ini. Kemudian kalau bisa ingin menambahkan keterangan di bagian footer, kita juga bisa menjelaskannya di bagian footer, dan bisa ini ditampilkan di setiap halaman berikutnya tanpa kita harus mengetik kembali. Untuk menghapus page number, header, dan footer, nah silahkan saja diklik pada perintah header, kemudian footer dan page number. Sebuah menu drop down akan muncul, klik hapus di bagian bawah menu ya. Kemudian kita untuk menambahkan bold and number list ya. Kita bisa menambahkan perintah bold dan perintah numbering ya. Dan saudara dapat dengan cepat menambahkan bold dan number ke garis teks yang ada, atau Word secara otomatis dapat membuat daftar seperti yang saudara inginkan. Ya. Jika saudara memulai sebuah paragraf dengan tanda bintang atau nomor 1, Microsoft Word mengenali bahwa saudara mencoba untuk memulai sebuah daftar bold dan number jika saudara tidak ingin teks saudara diubah menjadi daftar. Saudara dapat mengklik tombol autocorrect option yang muncul. Kemudian, cara menyisipkan daftar bold atau numbered ya. Yang pertama, silahkan diklik area di mana saudara menginginkan daftar saudara untuk muncul atau sorot teks yang saudara inginkan untuk berada dalam daftar. Kemudian arahkan ke tab home di bagian paragraph group, klik bold atau numbering ya. Kemudian bold atau numbered akan disisipkan. Kemudian cara kita untuk memilih tipe bold dan numbering ya, yang pertama silakan dipilih item yang ingin Anda tambahkan, bold atau numbering. Kemudian pada tab home di bagian paragraph group, klik tanda panah di sebelah perintah bold and numbering. Kemudian pilih format bold dan number yang ingin Anda inginkan. Kemudian untuk pindah daftar kiri atau kanan ya. Jika saudara tidak menyukai lokasi bold atau number, dapat dengan mudah memindahkan ke lokasi yang lebih disukai ya, misalnya ingin menggeser ke kiri atau ke kanan. Yang pertama yaitu klik bold dan number dalam daftar untuk menyorot daftar ya. Kemudian tarik daftar ke lokasi baru. Seluruh daftar bergerak seperti yang saudara tarik. Level penamaan tidak berubah. Kemudian ada yang disebut sebagai dokumen ruler ya. Ini adalah penggaris horizontal dan vertical rulers ya di Microsoft Word, digunakan untuk menyelaraskan teks, grafik, tabel, dan elemen lainnya dalam sebuah dokumen. Nah, untuk melihat penggaris horizontal di bagian atas dokumen Word dan penggaris vertikal di sepanjang tepi kiri dokumen, view harus berada dalam tampilan print line out. Nah, untuk menampilkan atau menyembunyikan rule horizontal dan vertikal ini, klik lihat ruler di bagian atas vertical scroll bar. Kemudian ada tab stops ya. Ini untuk membuat tab stop dapat membantu saat membuat sejumlah besar dokumen-dokumen seperti brosur, daftar isi, atau bahkan ketika membuat resume. Nah, mereka membantu untuk menampilkan dan berbaris informasi dengan benar. Untuk menyeting manual tab stop ini, yang pertama silahkan diklik tab di selektor ujung kiri penggaris sampai menampilkan jenis tab yang saudara inginkan. Ya, biasanya kodenya itu L. Kemudian klik pada penggaris di bagian atas halaman Anda di mana Anda ingin mengatur tab stop ini. Ya, berbagai jenis tab stop ini ditemukan pada penggaris adalah left tab stop, set posisi awal teks yang kemudian akan berjalan ke kanan ketika mengetik. Kemudian ada center tab stop ya, set posisi dari tengah teks ya. Teks akan berpusat pada posisi ini ketika mengetiknya ya. Kemudian bagian right tab stop set ujung kanan teks saat mengetik, teks bergerak ke kiri.
Nah, kemudian ada decimal tab stop, ini menyelaraskan angka sekitar titik desimal independen dari jumlah digit. Titik desimal akan berada dalam posisi yang sama. Nah, Anda dapat menyelaraskan nomor di sekitar karakter desimal saja. Kemudian ada bar tab stop ya, tidak memposisikan teks. Nah, ini menyisipkan vertical bar pada posisi tab. Nah, catatannya, tab stop dapat ditarik ke kiri atau ke kanan bersama rulers ke posisi yang berbeda. Hanya klik dan tahan tab stop pada ruler, kemudian tarik kemanapun sesuai diinginkan. Nah, berikut ini adalah cara mengatur tab stop secara detail ya. Silakan saudara lihat, jika tab stop diinginkan di posisi yang tepat yang tidak bisa didapatkan dengan mengklik ruler, atau jika saudara ingin menyisipkan karakter tertentu leader sebelum tab, saudara dapat menggunakan kotak dialog tabs ya. Yang pertama, silakan diklik tab home, kemudian klik paragraf dialog box launcher. Kemudian sebuah kotak paragraf akan muncul. Nah, klik pada top tab di bagian bawah kiri kotak dialog. Setelah diisi, diokekan ya. Semua kotak dialog tab akan muncul di bawah posisi area tab stop. Ketika ketik lokasi di mana Anda ingin mengatur tab stop, tekan enter. Kemudian di bawah alignment, klik jenis tab stop yang diinginkan. Lihat tabel di atas untuk penjelasan berbagai jenis tab stop ini. Untuk menambahkan titik dan dengan tab stop atau menambah tipe leader, klik opsi yang saudara inginkan di bawah leader. Klik set, ulangi langkah 4-5 untuk menambah tab stop lainnya, atau klik OK. Kotak dialog tab akan hilang dan saudara seharusnya melihat tab Anda pada penggaris dokumen. Kemudian untuk menghapus tab stop ya, kita dapat dihapus dalam berbagai cara. Yang paling sederhana adalah arahkan ke ruler, klik dan tahan pada tab stop dan tarik ke bawah ke arah dokumen. Tab stop akan hilang. Nah, untuk cepat menghapus beberapa tab stop, klik tab home, kemudian klik paragraf dialog box launcher. Sebuah kotak paragraf akan muncul. Klik pada tombol tabs di sebelah kiri kotak dialog. Sebuah kotak dialog tabs akan muncul. Dalam daftar di bawah posisi tab stop, klik posisi tab stop yang ingin saudara bersihkan. Dan kemudian klik clear untuk menghapus spasi dari semua panduan tab stop. Klik clear all, kemudian klik OK. Nah, itulah cara untuk pengaturan dari. Kemudian kita memulai untuk bekerja dengan grafik ya. Nah, untuk pertama kita cara untuk menyisipkan shape ya. Shape adalah dapat ditambahkan ke file atau menggabungkan beberapa shape untuk membuat gambar atau shape yang lebih kompleks. Tersedia shape termasuk garis, geometris dasar, panah, persamaan, flowchart, bintang, spanduk, dan collage. Cara cepat untuk menambahkannya yaitu pada tab insert di bagian illustration group, klik shape ya, kemudian sebuah group down menu akan muncul. Klik shape yang akan Anda inginkan. Kemudian klik dimanapun dalam dokumen dan kemudian tarik untuk menempatkan shape yang kita inginkan tadi. Kemudian cara untuk menyisipkan teks ke shape ya. Yang harus dilakukan adalah klik pada bagian dalam shape dan mulai kita mengetik. Teks yang ditambahkan menjadi bagian dari shape. Jika memutar atau membalikkan shape, teks berputar atau membalik juga. Kemudian untuk memformat shape ya. Setelah menyisipkan shape tab baru bernama Drawing Tool Format akan muncul setiap kali saudara mengklik pada shape ya. Klik shape baru yang ingin saudara terapkan. Arahkan ke tab Drawing Tool Format pada shape style group, kemudian klik the style yang ingin saudara terapkan. Tab Drawing Tool Format juga memungkinkan untuk mengubah shape fill, garis, efek, dan pilih bagaimana teks dalam dokumen sudah membungkus shape. Kemudian untuk menghapus save ya. Jika saudara untuk memutuskan tidak lagi menginginkan save dalam dokumen saudara, klik pada save kemudian tekan delete.
Kemudian kita untuk menyisipkan text box ya. Ini sebuah text box adalah objek yang memungkinkan untuk mengetik teks dimanapun ya. Kita bisa pada tab insert di bagian text group, klik text box dan sebuah drop down menu akan muncul. Kemudian klik pada template text box atau klik draw text box di bagian bawah menu drop down untuk menggambar text box. Kemudian jika memilih untuk menggambar text box, perlu untuk mengklik di dalam dokumen. Kemudian drag untuk menggambar ukuran text box yang saudara inginkan. Untuk menambahkan teks ke text box, klik di dalam text box dan kemudian ketik atau sisipkan teks. Untuk memformat teks pada text box, pilih teks kemudian gunakan opsi format pada font group pada tab home. Untuk posisi text box, klik text box ketika pointer berubah menjadi plus, ya geser text box ke lokasi. Nah, jika memilih masalah pencetakan text box ini, pastikan bahwa gambar-gambar cetak yang dibuat dalam Word checkbox dipilih. Untuk melakukan ini, klik tab File, klik Option, klik Display, dan kemudian di bawah pilihan pencetakan pilih Word checkbox pada mencetak gambar. Untuk menghapus text box, yaitu cukup mengklik border text box yang ingin saudara hapus, kemudian tekan Delete. Ya. Pastikan pointer tidak berada di dalam text box, melainkan pada border text box. Jika pointer tidak pada border, menekan Delete akan menghapus teks dalam text box dan bukan text box. Nah, mudah-mudahan ini bisa saudara pahami, ya, bisa dicobakan di rumah. Nanti kan kita praktekkan minggu depan di kelas, ya. Untuk itu, terima kasih untuk perhatiannya perkuliahan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.